Berapa tekanan darah dianggap normal dan berapa tekanan darah yang dianggap tinggi? Jawaban lengkapnya silahkan tonton video ini sampai tuntas. Setiap orang itu punya tekanan darah yang berbeda-beda. Jadi masnya ini sama mbaknya ini atau yang ini atau yang ini atau bapak ini itu punya tekanan darah yang masing-masing berbeda-beda. Bahkan ya, satu orang ini itu dari pagi, siang, malam, itu tekanan darahnya bisa naik turun tuh berfluktuasi. Jadi bukan hanya antar orang yang berbeda, bahkan satu orang sendiri pun tekanan darah bisa berfluktuasi. Kategori tekanan darah itu ada yang normal, ya, normal, ada yang tinggi, dan ada yang rendah. Untuk mengukur tekanan darah diperlukan sebuah alat yang disebut tensimeter. Tensimeter ini ya. Tensi artinya tekanan dan meter itu alat pengukur. Jadi tensimeter artinya alat pengukur tekanan darah. Ada banyak macam tekanan darah, tapi yang banyak digunakan yang tiga ini ya. Ini yang satu, ini yang dua, ini yang nomor tiga. Yang nomor satu ini yang nomor satu disebut tensimeter air reksa. Kenapa disebut tensimeter air reksa? Karena untuk mengukur tekanan darah yang di sini nih, itu menggunakan air reksa. Jadi ini ada ukuran, ini namanya milimeter. Nah, yang naik turun ini air raksa. Yang ini ya, ini. Ini air raksa ini naik turun. Tergantung berapa tekanan darah. Jadi mirip-mirip dulu termometer yang jadul dulu ya. Itu termometer yang jadul kan menggunakan air raksa juga. Untuk yang kedua, ini tensimeternya aneroid. Jadi dia menggunakan jarum. Di sini ada jarum-jarumnya ini. Naik. Ini jarumnya ini berputar dan dari jarum itulah diketahui berapa tekanan darah. Nah, ini untuk mengetahui berapa tekanan darah ini digunakan stetoskop ya. Sama juga ini menggunakan stetoskop juga yang nomor satu ini. Yang nomor dua menggunakan stetoskop. Stetoskop harus didengarkan oleh petugas kesehatan. Sedangkan yang nomor tiga ini adalah tensimeter digital namanya. Digital. Jadi ada angkanya ya. Digital. Nah, tensimeter digital ini lebih praktis karena dia tidak perlu stetoskop. Jadi dia cuma dipasang cuff-nya di lengan ya. Cuff-nya di lengan, terus ini tombolnya dipencet. Dia akan memeriksa sendiri, mengukur sendiri, dan keluar hasil di layar ini. Nah, keluar hasilnya ini ya, 109, 82, ada 80 juga ini. Nah, ini otomatis, digital. Ini sangat praktis. Nah, khusus yang nomor tiga ini, siapapun bisa menggunakan ya. Masyarakat awam juga boleh menggunakan, karena tidak perlu stetoskop, tinggal dipasang, kemudian dipencet, gitu kan, keluar hasilnya. Dan ini sudah banyak ya dijual secara umum, baik di toko online maupun di toko offline, di toko-toko medis. Sekarang bagaimana sih cara membaca? Cara membaca ukuran tekanan darah. Nah, pada saat pengukuran tekanan darah hasilnya itu biasanya bentuknya seperti ini nih. Ini ada angka di sini, kemudian angka di sini, kemudian ada satuan. Jadi penyajian hasil dari pengukuran tekanan darah itu seperti ini. Nah, sekarang ini 120 nih apa, 180 nih apa, milimeter Hg ini apa. 120 ini di dalam dunia medis disebut dengan sistolik. Apa yang dimaksud dengan sistolik? Sistolik adalah ini ketika jantung memompa darah yang ada di dalamnya. Jadi pada saat tekanan jantung memompa darah itu mencapai ukuran tertinggi ya, ukuran paling tinggi tekanannya karena lagi ditekan nih darah nih di dalam jantung nih supaya dia keluar dari jantung dan beredar ke seluruh tubuh. Nah, darahnya keluar ya, keluar ke sini lewat pembuluh darah ini, pembuluh darah besar. Nah, pada saat ini tekanan darah sangat-sangat tinggi, sangat-sangat tinggi. Nah, itulah yang disebut dengan sistolik. Kemudian apa yang dimaksud dengan 80 ini? 80 ini namanya diastolik. Jadi orang medis menyebutnya diastolik. Apa sih yang dimaksud dengan diastolik? Diastolik adalah tekanan darah ketika jantung yang ini relaksasi. Jadi apa namanya dindingnya ini berelaksasi, dindingnya ini melebar ya. Karena dia harus menerima darah, siap menerima darah yang akan dipompakan nanti.
Jadi dia istirahat, menerima darah sampai penuh. Nah, pada saat itu tekanan jantung itu mencapai titik terendah, tekanan darah mencapai titik terendah, itu yang disebut dengan diastolik. Bagaimana dengan milimeter Hg ini? Yang milimeter Hg. Ini adalah satuannya ya. Satuan milimeter ya samalah, satuan milimeter itu kan satuan ukur ya, milimeter, sentimeter. Sedangkan Hg ini adalah lambang kimia dari air raksa. Karena dulu awalnya memang tekanan darah itu digunakan tensimeter air raksa. Jadi disebut milimeter Hg atau milimeter air raksa. Sekarang pertanyaan utamanya, berapa sih tekanan darah yang normal? Berapa tekanan darah yang normal ini? Nah, jawabannya adalah 120 per 80 mm Hg. Ini paling ideal ya. Ideal. Ini paling ideal. Nah, bagaimana dengan 110 atau 100? Nah, ini masih dianggap normal ya. 110, 100. Kalau udah 90 itu mungkin udah rendah nih. Udah rendah nih 90. Nah, bagaimana dengan angka 80 ini? 80, mungkin 70 ya. 70, 60. Nah, ini mungkin turun sedikit ya, masih dalam rentang normal lah ya. Ini 70. Jadi, kalau tekanan darah Anda 110 per 70, nah itu masih normal. Atau 100 per 60 mungkin masih normal, tapi udah agak-agak menuju ke rendah ini. Nah, yang ideal sih 120 per 80. Biasanya ini orang muda ya, masih muda, masih segar, itu tekanan darahnya kisaran gini. Kalau udah bertambah umur, bertambah tua, pembuluh darah udah mulai kaku, jarang olahraga, makan tidak teratur, nah itu siap-siap nih naik. Terus kita ke pertanyaan, berapa tekanan darah disebut tinggi? Berapa sih tekanan darah tinggi? Nah, tekanan darah tinggi ini terbagi dua. Ada prahipertensi, ini menurut WHO ya. Ada prahipertensi, ada yang hipertensi. Nah, prahipertensi, pra itu artinya sebelumnya, belum masuk hipertensi. Jadi masih agak-agak mau hipertensi itu. Sejarah, sebelum sejarah gitu kan. Ya, pokoknya pra itu sebelum lah. Nah, berapa sih tekanan darah pada prahipertensi? Itu 139 atau kurang. Kurangnya sampai mana? Sampai normal ya, 120. Berarti kalau prahipertensi itu mulai 121 sampai 139 untuk sistoliknya ya. Untuk sistoliknya. Sedangkan untuk diastoliknya itu berarti 81 ya, 81, 82 sampai 89. Nah, itu udah prahipertensi. Jadi agak-agak hipertensi. Nah, kondisi prahipertensi ini harus hati-hati ya. Ini karena menjurus ke hipertensi nanti jika tidak ditangani dengan baik ya. Jika tidak diperhatikan ini bisa naik kelas menjadi hipertensi. Jadi ini ibaratnya tanda peringatan ini hipertensi ini. Jadi harus hati-hati kalau sudah berada di step ini ya. Bagaimana dengan tekanan darah pada saat hipertensi? Nah, hipertensi itu tekanan darahnya 140 atau di atasnya ya. Untuk sistolik, kalau diastoliknya 90 atau naik. Jadi 150 per 100, nah itu masuk hipertensi. 150 bisa sampai 160, ada yang 170, ada yang sampai berapa nih? 200, ada yang 200, ada 220. Saya pernah menemukan ada yang sampai 230, luar biasa ini tinggi. Nah, ini daerah berbahaya. Berbahaya sekali ini. Karena kenapa? Dapat menimbulkan stroke. Dapat menimbulkan stroke. Stroke itu pecah pembuluh darah otak, bisa menimbulkan kematian ya. Bisa menimbulkan kematian kalau pembuluh darah otak sudah pecah. Jadi 140 mungkin masih agak rendah lah ya. Kalau udah sampai 200 ini sudah warning banget nih. Ini udah bahkan ada yang sudah tidak sadarkan diri ya sebagian ya. Tapi tergantung orangnya juga. Ada yang 200 masih jalan-jalan, ada yang 200 sudah masuk ICU. Jadi tergantung masing-masing orang juga. Sekarang jika tekanan darah tinggi, jika kita menderita tekanan darah tinggi, apa yang harus dilakukan? Apa yang perlu dilakukan nih kalau udah mulai tekanan darah tinggi atau prahipertensi lah minimal. Mau masuk darah tinggi, apa yang perlu dilakukan?
Nah, ini yang beberapa perlu dilakukan ya. Cek kesehatan secara berkala nih. Jadi medical check up namanya. Medical check up. Nah, medical check up. Nah, ini secara berkala bisa setahun sekali, 6 bulan sekali ya. Terus bagi yang merokok nih, bagi yang merokok, berhenti merokok. Ini berhenti merokok. Ini bagi yang merokok ya. Kemudian, ini penting juga nih, beraktivitas fisik secara rutin. Lari ya, lari sampai keluar keringat. Tapi rutin, jangan sekali-sekali. Rutin, banyak 3 kali seminggu. Gitu. Jangan sekali 2 bulan. Nah, itu nggak rutin namanya ya. Kemudian, ini penting nih, diet nih. Jangan kalap kalau makan. Ini diet harus sehat seimbang. Kurangi karbohidrat. Kurangi karbohidrat, kurangi lemak ya. Perbanyak yang sayuran hijau atau protein gitu. Pokoknya terutama karbohidratnya. Dengan lemak ini dikurangin karena akan numpuk di pembuluh darah. Kalau numpuk di pembuluh darahnya jadi keras. Kalau pembuluh darah jadi keras ya hipertensi jadinya. Kemudian istirahat cukup nih, yang suka kerja sampai larut malam nggak ingat waktu, istirahat cukup. Minimal tidur ya, bukan minimal ya, sebaiknya tidur antara sekitaran 8 jam, 8 jam sehari ya. Ini yang tidur yang bagus. Kemudian kelola stres, stres. Yang suka stres. Stres itu bukan hanya masalahnya ke kejiwaan ya, stres itu juga berpengaruh ke badan. Jadi orang yang suka stres itu tekanan darah cenderung meningkat, hormon-hormon jahat juga semakin meningkat. Itu pada akhirnya bisa stroke juga, bisa mengenai pembuluh darah, jantung, ginjal, dan organ-organ lain. Jadi stres ini harus dikelola dengan baik. Nah, jika ada tanda-tanda tekanan darah tinggi ya, misalnya Anda makan asin, udah sering sakit kepala habis makan yang asin-asin, itu coba cek tekanan darah. Tanda-tandanya tuh kalau habis makan yang agak asin sedikit, tengkuk, kepala tuh udah agak tegang, agak-agak nyaman, bawaannya suka marah ya, suka marah. Nah itu coba cek tekanan darah. Nah kalau udah ada tanda-tanda tekanan darah tinggi, ya mending belilah tensinya. Taruh di rumah, tensi tiap minggu ya, atau tiap berapa hari sekali secara rutin untuk melihat tekanan darahnya, apakah masih turun atau masih normal, atau sudah turun, atau malah tambah naik gara-gara gaya hidup yang tidak sehat. Jadi ada baiknya membeli sendiri tensi digital ya, tensi digital. Tapi kalau obat tekanan darahnya jangan jangan beli sendiri lah ya, konsul ke dokter. Nah ini contohnya ya penggunaan. Ibu ini menggunakan tensi digital sendiri di rumah. Dia pasang, nah kapnya tuh dipasang di kiri ya. Ini lengan kiri, jangan salah, jangan lengan kanan. Kenapa lengan kiri? Karena lengan kiri yang paling dekat dengan jantung. Jantung ada di kiri ya, ini paling dekat dengan jantung. Makanya kapnya ini dipasang di kiri. Dan pada saat pemeriksaan juga harus santai. Ini tensi digitalnya, tinggal ditekan nanti keluar. Kita demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga bermanfaat ya. Dan jika berkenan, silakan subscribe, silakan tekan tanda loncengnya. Nah, sehingga mungkin teman-teman sekalian bisa dapat notifikasi jika kami mengupload video bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih.